Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat malam Mbak Uli. Ya, malam hari ini alhamdulillah kita dipertemukan kembali dalam pelajaran ekonomi, yaitu masih melanjutkan kemarin berkenaan dengan manajemen. Karena kemarin kita belum selesai membahas mengenai unsur-unsur manajemen, maka malam hari ini fungsi manajemen ya, maka malam hari ini kita melanjutkan fungsi manajemen yang ketiga, yaitu menggerakkan. Oke, selamat malam ya Mbak Uli. Malam hari ini kita baru privat ya, karena teman-teman yang lain belum bisa masuk, mungkin belum ini ya, pekerjaannya belum selesai. Maka sebelum kita memulai pelajaran malam hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Semoga apa yang kita pelajari malam hari ini bermanfaat bagi kita semua ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, malam hari ini kemarin kita sudah mempelajari fungsi manajemen ya. Yang pertama yaitu perencanaan. Yang kedua yaitu pengorganisasian. Dan yang ketiga yaitu menggerakkan atau dengan istilah actuating bahasa Inggrisnya ya. Nah, actuating adalah suatu tindakan menggerakkan orang-orang supaya bisa bekerja sama untuk mencapai tujuan. Maka dibutuhkan seorang pemimpin. Oke, ya. Kemampuan menggerakkan ini itu dibutuhkan yang namanya kepemimpinan. Nah, apa sih itu kepemimpinan? Yaitu kemampuan untuk mempengaruhi orang-orang supaya bisa bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan. Nah, di sini fungsi manajemen yang ketiga yaitu menggerakkan, itu dibutuhkan pemimpin ya, dibutuhkan seorang pemimpin yang mampu menggerakkan orang lain, yaitu karyawannya, supaya bisa bersama-sama untuk mencapai tujuan ya, yang ditentukan sebelumnya, yang ditentukan pada perencanaan. Nah, perencanaan tadi harus didukung dengan pengorganisasian. Wujud nyata pengorganisasian itu diwujud nyatakan dalam bentuk struktur organisasi. Nah, di struktur organisasi kita bisa melihat jabatan dan wewenangnya dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Maka dari itu di pengorganisasian itu dibutuhkan karyawan ya, untuk mengisi jabatan yang nantinya melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Maka dari itu supaya karyawannya itu bekerja sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya, maka dibutuhkan yang namanya pemimpin. Pemimpin yaitu orang yang mampu mempengaruhi orang lain supaya bisa diajak kerjasama untuk mencapai tujuan. Nah, di sini fungsi manajemen yang ketiga yaitu menggerakkan. Di sini seorang pemimpin diharapkan dapat berkomunikasi, memberikan nasihat, berpikir kreatif, inisiatif, serta memberikan stimulus kepada karyawan. Namanya juga tadi ya, menggerakkan, mempengaruhi orang supaya mau bekerja sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Sehingga pemimpin harus memiliki komunikasi ya, komunikasi antar karyawan itu secara baik, sehingga apa yang
disampaikan, apa yang menjadi instruksinya itu dilaksanakan secara baik oleh karyawannya. Di sini juga seorang pemimpin itu mampu memberikan nasihat, memberikan petunjuk. Karena yang namanya manusia itu kan perlu adanya arahan ya, mengarahkan, memberikan motivasi, memberikan dorongan supaya dia dalam bekerja itu tetap menunjukkan sifat produktifnya untuk menyelesaikan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya, sehingga diperlukan yang namanya pemimpin. Nah, itu inti dari fungsi manajemen yang ketiga, yaitu menggerakkan. Kemudian kita lanjut ke slide berikutnya, ya ini beberapa hal yang dibutuhkan dalam memimpin. Yang pertama adalah komunikasi. Usaha seseorang untuk menumbuhkan rasa saling mengerti antar dirinya dengan orang lain. Nah, komunikasi di dalam suatu organisasi itu ada 3 macam. Komunikasi ke bawah, ke atas, dan horizontal ya. Di sini komunikasi itu kan merupakan bentuk ya interaksi, pesan, menyampaikan pesan dari seorang penyampai kepada si penerima untuk mendapatkan saling pengertian ya, supaya dua-duanya itu memahami apa yang disampaikan. Nah, di sini komunikasi di dalam suatu perusahaan ataupun di dalam suatu instansi itu ada 3. Komunikasi ke bawah. Berarti kalau komunikasi ke bawah itu dari seorang pemimpin kepada bawahannya. Dalam bentuk apa itu? Misalkan di sini adalah petunjuk, instruksi, perintah. Nah, di sini yang namanya perusahaan itu kan memiliki struktur organisasi ya, memiliki struktur organisasi mulai dari atas sampai bawah. Nah, di sini komunikasi itu dibedakan jadi 3. Ada komunikasi ke bawah ya, berarti vertikal, bentuknya adalah vertikal, atas ke bawah maupun bawah ke atas. Kalau atas ke bawah berarti di situ menunjukkan komunikasi antara pimpinan dengan bawahan. Kalau ke bawah berarti pimpinan itu memberikan instruksi, memberikan petunjuk, memberikan teguran kepada bawahannya ya. Karena di situ adalah posisinya atas ke bawah. Jadi jabatan yang tinggi memberikan instruksi, memberikan petunjuk, perintah kepada bawahannya. Nah, itu namanya komunikasi ke bawah. Yang kedua, komunikasi ke atas. Berarti ke atas itu berarti dari bawah ke atas, dari karyawan kepada pimpinan. Nah, wujud komunikasi yang bisa diwujudkan dari komunikasi bawah ke atas yaitu berupa laporan, memberikan pendapat, saran, ataupun keluhan kepada pimpinan. Karena ini posisinya adalah bawah, berarti karyawan memberikan saran, memberikan pendapat, ataupun mengeluh kepada pimpinan. Karena ini posisinya adalah bawah ke atas. Nah, yang ketiga, komunikasi horizontal. Horizontal itu berarti antar karyawan dengan karyawan ya, hubungan komunikasi yang wewenangnya itu sama, kedudukannya sama. Misalkan antara manajer keuangan dengan manajer pemasaran itu kan dua-duanya itu kedudukannya adalah seorang manajer. Berarti itu kedudukannya horizontal. Namanya horizontal itu mendatar. Berarti wewenang dan kedudukannya itu sama. Saya contohkan misalnya di dalam suatu perusahaan ada seorang manajer keuangan dengan manajer pemasaran saling berkomunikasi, saling bertukar pikiran untuk meningkatkan promosi ya, untuk meningkatkan promosi dari produk yang dihasilkan perusahaan. Karena yang namanya manajer keuangan itu kan bagian yang mengelola
masuk keluarnya uang. Nah, manajer pemasaran yaitu mempunyai wewenang untuk mempromosikan, untuk memasarkan produknya supaya dikenal oleh masyarakat, supaya diminati oleh masyarakat. Nah, contohnya tadi misalnya manajer keuangan dengan manajer pemasaran saling bekerja sama, saling berkomunikasi untuk meningkatkan promosinya. Pasti di dalam meningkatkan promosi itu dibutuhkan dana, ya, dibutuhkan uang untuk membantu mempromosikan barangnya, ya, yang nantinya dikenalkan kepada masyarakat. Oke, sampai sini Mbak Uli paham mengenai bentuk-bentuk komunikasi di dalam suatu perusahaan? Oke, kalau paham saya lanjutkan kedua, ya, motivasi. Berarti motivasi itu memberikan dorongan baik dari dalam diri karyawan maupun yang berasal dari luar supaya bisa secara bersama-sama untuk mencapai tujuan, ya. Namanya seorang karyawan dalam bekerja itu tidak selamanya memberikan yang terbaik. Kadangkala semangatnya, motivasinya untuk melaksanakan pekerjaan itu turun, ya. Namanya juga manusia, manusiawi sekali jikalau dalam bekerja itu ada saat-saat tertentu yang memang dia tidak bisa memberikan yang terbaik, ya. Manusia itu kan kadang mengalami atau menghadapi suatu masalah. Dengan adanya masalah tersebut, seseorang, ya, ini, ya, motivasinya turun. Nah, di saat itulah peran seorang pemimpin untuk membangkitkan motivasi karyawannya supaya dengan motivasi yang diberikan oleh seorang pemimpin tadi bisa memberikan dorongan, bisa memberikan semangat supaya dia bisa kembali lagi meningkatkan pekerjaannya. Maka peran pemimpin di saat itulah yang bisa memberikan semangat, dorongan supaya karyawannya itu tetap bisa bekerja secara optimal. Nah, di sini misalkan motivasi yang bisa diberikan di perusahaan. Kalau misalnya karyawan itu telah memberikan pekerjaannya itu secara baik, maka bisa pemimpin tadi memberikan motivasi kepada karyawannya, bisa dalam bentuk misalkan memberikan penghargaan, ya, memberikan kenaikan gaji, ataupun memberikan ini hadiah jalan-jalan ke luar negeri. Nah, itu kan sebagai bentuk motivasi yang bisa diberikan perusahaan kepada karyawannya supaya tetap bisa karyawan tadi semangat dalam bekerja. Misalkan juga karyawan itu sedang menghadapi masalah, maka tadi komunikasinya bisa dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah. Nah, karyawan tadi dalam bekerja motivasinya turun sehingga peran pemimpin tadi memberikan dorongan dalam bentuk nasihat, ya, dalam bentuk perhatian. Nah, sehingga dengan adanya komunikasi yang baik tadi antara karyawan dan pemimpin tadi bisa menimbulkan semangat, ya, motivasi. Ini bentuk motivasi, ya. Kemudian yang ketiga adalah mengembangkan para karyawan. Nah, di dalam suatu perusahaan itu ada yang namanya diklat, ya. Diklat itu pendidikan dan latihan, di mana pendidikan dan latihan itu bertujuan untuk meningkatkan baik pengetahuan maupun keterampilannya. Karena, ya, karyawan dalam bekerja itu membutuhkan
pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan produktivitas kerjaannya. Sehingga biasanya ya tiap periode tertentu di dalam perusahaan itu diadakan diklat pendidikan dan latihan. Oke, sampai sini Mbak Uli ada yang ditanyakan? Apakah Mbak Uli punya pengalaman dari ketiga ini? Komunikasi, motivasi, atau pengembangan para karyawan di mana Mbak Uli bekerja? Apakah Mbak Uli pernah merasakan ketiga hal tersebut? Oke, iya. Bahkan Mbak Uli ya eh, sudah mempraktekkan secara langsung ya. Sudah mempraktekkan secara langsung berarti paling tidak Mbak Uli bisa menyerap apa yang kita pelajari malam hari ini ya. Nah, yang keempat berarti fungsi manajemen yang keempat itu pengawasan. Pengawasan itu fungsi manajemen yang keempat, yang terakhir. Karena dimulai dari merencanakan, kemudian mengorganisasikan, yang ketiga tadi menggerakkan, yang keempat adalah pengawasan. Menilai ya, mengawasi apakah karyawan itu dalam bekerja sudah sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya, apakah karyawan dalam bekerja itu sudah menuju tujuan yang ditetapkan atau belum ya. Ini pengawasan merupakan tindakan seorang manajer untuk menilai ya, untuk menilai baik dan buruknya. Kalau di dalam sekolah dulu kan ada yang namanya penerimaan rapot. Nah, di situ kan menilai hasil belajar siswa, sama halnya di perusahaan ya. Ada proses penilaian terhadap kinerja karyawan. Apakah karyawannya itu sudah baik atau belum? Nah, di sini fungsi pengawasan dilakukan. Maka tujuannya untuk apa? Untuk mencegah atau memperbaiki kesalahan, penyimpangan, penyelewengan, dan kegiatan lainnya yang tidak sesuai dengan rencana. Makanya di dalam suatu perusahaan itu sebelum kegiatan-kegiatan itu dilaksanakan, sebelumnya harus merencanakan atau menetapkan tujuan terlebih dahulu. Supaya apa? Supaya semua kegiatan tadi terarah menuju satu sasaran. Nah, di sini fungsi pengawasan dilakukan. Apakah semua kegiatan yang dilakukan oleh semua karyawan itu sudah sesuai dengan rencana yang ditentukan atau belum? Nah, di sini intinya dari fungsi manajemen pengawasan. Oke, langkahnya dalam proses pengawasan dimulai dari standar penetapan pencapaian prestasi. Nah, tadi ya, apabila karyawan itu bekerjanya baik, maka salah satu kebijakan yang bisa dikeluarkan oleh pemimpin atau perusahaan itu bisa memberikan penghargaan atau memberikan bonus. Di situ ada kriteria-kriteria standar prestasi yang nantinya bisa dijadikan pedoman untuk menilai kinerjanya karyawan. Nah, oke itu ya. Di sini ada pengukuran prestasi kerja, ada tindakan mengambil perbaikan dengan penetapan standar-standar kinerja prestasinya karyawan, maka bisa menilai karyawan. Oh, si A dia dalam bekerja sudah melaksanakan ini. Oh, dia sudah sesuai dengan standar, maka itu tinggal kebijakan dari pemimpin. Nah, seperti itu ya. Karena yang namanya bekerja itu kan perlu evaluasi. Dengan adanya pengawasan tadi bisa dievaluasi selama periode tertentu, apakah tujuan yang ditetapkan itu sudah tercapai atau belum. Kalau belum berarti dijadikan evaluasi mana yang perlu diperbaiki dan mana yang tidak. Oke, itu ya.
Sampai sini Mbak Uli paham apa yang saya jelaskan tadi, mulai dari menggerakkan sampai pengawasan? Oke, paham. Kalau paham kita lanjut ya ke slide berikutnya. Nih, selamat malam Mbak Ratna. Ini ya sudah selesai pekerjaannya. Oke, di sini ada bidang-bidang manajemen. Nggak apa-apa Mbak Ratna, ini aja ya, baru berapa ya? Ya setengah jaman ya. Setengah jaman yang lalu. Bidang-bidang manajemen di sini ada 5. Manajemen produksi, personalia, keuangan, pemasaran maupun perkantoran. Mbak Uli bisa menjelaskan mengenai manajemen produksi? Manajemen yang bagaimanakah? Manajemen produksi, Mbak Uli bisa di sini. Iya Mbak Ratna ya, saya memaklumi. Yang penting meskipun terlambat, tapi saya tetap menyediakan waktu untuk teman-teman ya. Meskipun terlambat, tapi saya harapkan teman-teman masih semangat untuk masuk kelas. Oke, Mbak Ulio, manajemen produksi. Ya, Mbak Ratna ke bagian manajemen personalia ya, atau manajemen sumber daya manusia. Menurut Mbak Ratna, manajemen personalia itu seperti apa? Oke, iya, manajemen produksi uh, itu di dalam pabrik maupun perusahaan. Di sini berarti kalau manajemen produksi, yang namanya manajemen itu digunakan untuk mengatur ya, mengatur segala kegiatan mulai dari merencanakan sampai mengevaluasi tadi ya, sampai mengawasi. Nah, sebuah pabrik itu di dalamnya pasti ada yang namanya manajemen. Manajemen itu dikelola oleh seorang manajer ya, oleh seorang manajer, orang yang mempunyai wewenang untuk mengatur bagian-bagian tertentu tadi. Misalkan kalau di manajemen produksi, berarti orang yang mengatur di manajemen produksi adalah manajer produksi. Semuanya di sini mulai dari manajemen produksi sampai manajemen perkantoran itu ada di suatu pabrik maupun ada di suatu perusahaan ya. Oke, nih saya luruskan dari pengertian Mbak Uli. Kalau manajemen produksi berarti bagian ya, bagian manajemen yang menangani proses produksi, yaitu bisa memproduksi dari bahan mentah menjadi setengah jadi, bisa juga mengolah bahan setengah jadi menjadi barang jadi. Contohnya adalah ya mengolah dari misalkan kapas ya, kapas kan bahan mentah, kemudian diolah menjadi kain. Kain kan barang setengah jadi. Kemudian kain itu diolah lagi untuk menjadi baju dan segala macam pakaian ya, bentuk pakaian, model dan segala macam. Nah, itu manajemen produksi. Oke Mbak Uli ya, kapas menjadi benang, benang menjadi kain, kain diolah menjadi barang jadi dalam bentuk bisa baju ya, bisa bermacam-macam dari bahan baku kapas. Nah, di situ yang menangani proses produksi dari pengolahan bahan mentah, barang setengah jadi, barang jadi adalah manajemen produksi. Yang memimpin adalah seorang manajer produksi. Itu ya. Oke, Mbak Uli, paham mengenai hal ini tadi? Oke ya, manajemen produksi tadi yang menangani proses produksi dari bahan mentah menjadi setengah jadi menjadi barang jadi.
Nah, itu dikelola di bagian manajemen produksi, kemudian orang yang memimpin, orang yang mengelola di manajemen produksi adalah manajer produksi. Oke, itu ya. Sekarang masuk ke poin nomor 2, manajemen personalia. Oke, menurut Mbak Ratna atau menurut Mbak Uli itu bagaimana manajemen personalia? Oke, Mbak Ratna berpendapat manajemen personalia itu manajemen perencanaan. Kalau Mbak Uli bagaimana? Menurut pendapatnya Mbak Uli seperti apa? Oke, salah satunya pembagian kompensasi. Ya, sip. Nah, manajemen personalia itu manajemen atau bagian yang mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan sumber daya manusia atau yang berhubungan dengan tenaga kerja. Salah satu yang menangani adalah yang dicontohkan oleh Mbak Ratna, yaitu pembagian kompensasi ya. Oh, bukan Mbak Ratna, bukan mandor. Mandor itu yang menangani atau istilahnya yang berkenaan dengan yang ada di lapangan ya. Oke, bukan mandor ya Mbak Ratna. Kalau mandor itu kemarin pertemuan sebelumnya kita belajar manajer ya, bagian-bagian manajer. Manajer itu ada 3 tingkatan. Yang pertama adalah eh, tingkat manajer paling atas, manajer puncak. Itu misalnya ya tadi kalau manajemen produksi berarti manajer produksi, kalau manajemen personalia berarti manajer personalia. Kemudian yang kedua adalah manajer tingkat menengah. Nah, tingkat menengah di sini adalah kepala seksi ya, kepala seksi atau kepala bagian. Kemudian yang ketiga adalah manajer tingkat bawah. Nah, manajer tingkat bawah itu misalnya mandor. Dia yang bekerja atau melaksanakan yang ada di lapangan. Oke, saya ulangi kembali ya Mbak Ratna sama Mbak Uli. Manajer itu ada 3 tingkatan. Yang pertama manajer puncak. Nah, di sini manajer puncak itu dicontohkan adalah direktur utama, direktur yang memimpin ya, yang membawai semua karyawannya. Direktur utama. Kemudian yang kedua ada manajer tingkat menengah. Nah, di situ dicontohkan tadi ada manajer produksi, manajer personalia, manajer keuangan. Kemudian yang ketiga adalah manajer tingkat bawah. Misalnya adalah mandor. Mandor itu yang berhubungan dengan yang ada di lapangan, yang mengkoordinir. Nah, di situ ya, itu mandor. Nah, di sini manajemen personalia berarti bagian yang menangani segala sesuatu yang berhubungan dengan tenaga kerja atau sumber daya manusia yang dicontohkan oleh Mbak Uli benar ya. Misalnya pembagian kompensasi, kemudian berkenaan dengan kesejahteraan
tenaga kerja, berhubungan dengan perekrutan karyawan, kemudian berhubungan dengan kenaikan kenaikan jabatan ya, atau penilaian karyawan berprestasi atau tidak. Itu pokoknya segala sesuatu yang berkenaan mulai dari perekrutan karyawan sampai nanti karyawan itu pensiun, dinyatakan pensiun, itu adalah bagian dari manajemen personalia, yaitu bagian yang menangani tenaga kerja. Iya Mbak Ratna, betul sekali, di bawahnya direktur. Direktur utama ya, direktur yang paling atas. Di bawahnya namanya manajer produksi, personalia, keuangan, pemasaran, itu semuanya di bawah direktur utama. Oke, betul Mbak Ratna. Tetapi masing-masing 5 manajemen ini menangani bagian tersendiri ya, menangani bagian sendiri-sendiri yang ada di perusahaan. Oke, waalaikumsalam Mbak Kristina. Oke, enggak apa-apa ya, masih ada waktu 25 menit. Semuanya Mbak Ratna kalau bisa bekerja di bagian manajer kalau sudah di bagian manajer, di sini kan manajemen produksi, berarti yang menangani adalah manajer produksi. Kalau di bagian personalia berarti yang menangani adalah manajer personalia. Kalau jabatannya, kedudukannya sudah setingkat manajer ya berarti orang-orang yang hebat. Apalagi yang utama ya, direktur utama itu hebat lagi karena dia adalah ibaratnya pemilik dari perusahaan itu. Kalau manajer kan masih statusnya adalah masih tangan kanannya direktur. Nah, itu yang membantu direktur dalam menyelesaikan tugas. Sehingga masing-masing bagian di dalam perusahaan itu dihandle salah seorang yang namanya manajer. Manajer tadi yang mengurusi bagian-bagian tertentu yang ada di perusahaan. Oke, itu ya. Tadi kalau manajemen produksi berarti manajer produksi yang mengelola, yang menangani bagian produksi. Yang kedua, manajemen personalia berarti yang menangani sumber daya manusia, menangani tenaga kerja, mulai dari perekrutan sampai dinyatakan pensiun. Nah, ya. Mulai perekrutan, kemudian ada diklat, tadi yang saya sampaikan ada diklat, kemudian kompensasi gaji, kemudian rotasi ya, perputaran kedudukan, rotasi pekerjaan. Misalnya yang semula di bagian produksi kemudian di rolling ke bagian pemasaran. Nah, misalnya seperti itu. Kemudian kalau sudah masanya pensiun, maka harus dicarikan ganti, membuka lowongan pekerjaan. Nah, itulah di bagian manajemen personalia yang menangani. Oke, itu ya. Kemudian yang ketiga, kita masuk ke manajemen keuangan. Nah, jelas berarti orang yang mengelola manajemen keuangan yaitu manajer keuangan. Nah, itu ya. Manajer keuangan berarti yang menangani pemasukan dan pengeluaran dari perusahaan ya, yang berhubungan dengan keuangan. Berarti orang yang mengelola di bagian manajemen keuangan disebut sebagai siapa Mbak Ratna, Mbak Uli sama Mbak Kristina? Orang yang mengelola manajemen keuangan disebut apa? Mbak Uli, Mbak Ratna sama Mbak Kristina? Kalau tadi manajemen produksi berarti manajer produksi. Oke, sekretaris adalah Nah, betul Mbak Ratna, manajer keuangan. Kalau nanti sekretaris ini bagiannya ya, manajemen perkantoran, itu yang menangani manajemen perkantoran. Nah, kalau bendara bisa ya, disebut bendara bisa.
disebut manajer keuangan juga oke ya. Manajemen keuangan berarti yang menangani mengelola pemasukan dan pengeluaran. Nah, maka orang yang berhak mengelola keuangan disebut manajer keuangan. Ya, oke, enggak apa-apa Mbak Kristina. Itu ya, manajer keuangan atau sering disebut juga bendahara ya. Oke. Di situ berarti ya pokoknya menangani berkenaan dengan pemasukan, pengeluaran ya yang diterima oleh perusahaan maupun yang dikeluarkan perusahaan, semuanya harus ditata rapi ya. Kalau di dalam ilmu ekonomi itu ada akuntansi. Itu yang digunakan untuk mencatat proses pemasukan atau pengeluaran supaya bisa dilihat apakah dalam periode tertentu itu perusahaan mengalami kerugian atau keuntungan. Nah, itu bisa dipakai dengan akuntansi. Nah, itu untuk mengatur keuangan di dalam suatu perusahaan. Kemudian yang keempat, di sini ada manajemen pemasaran. Nah, manajemen pemasaran berarti bagian yang mengelola pemasaran ya, memasarkan produk yang sudah dihasilkan dari suatu perusahaan. Kalau produksi tadi itu berkenaan dengan prosesnya ya, proses menghasilkan barang mulai dari bahan mentah sampai jadi dalam bentuk barang. Kemudian supaya barang tadi bisa terjual, bisa dibeli oleh konsumen, maka peran dari manajer pemasaran untuk memasarkan produknya ke konsumen supaya apa yang dihasilkan dari perusahaan itu dikenal, diminati oleh masyarakat. Nah, itu bagian dari manajemen pemasaran. Ya, manajer pemasaran ya bukan di lapangan, nanti di lapangan ada bagiannya tersendiri. Di bagian manajemen pemasaran ini ya mengatur ya nanti bagaimana promosinya ya, bagaimana bentuk promosinya, apakah lewat iklan, lewat brosur, lewat spanduk. Ya, di sini di manajemen pemasaran itu ada yang bekerja di kantor, ada yang bekerja di lapangan, tetapi tetap di bawahnya dari manajemen pemasaran ya, tidak semuanya di lapangan, tidak, tetapi ada yang ini membuat konsep. Nah, nanti produk ini supaya diminati oleh konsumen itu bagaimana caranya? Nah, apakah dilewatkan melalui televisi, melalui iklan di televisi, di radio, ataukah sekarang yang baru booming-boomingnya itu sosial media? Nah, semuanya dicoba ya, mana yang paling efektif misalnya. Nah, di situ yang digunakan untuk memasarkan produksinya. Iya Mbak Ratna, promosi, memperkenalkan. Bagaimanapun caranya ya, bisa lewat iklan ya, iklan bisa disebarkan lewat televisi, radio, sosial media. Kemudian ada lagi yang lewat spanduk, pamflet, brosur. Nah, itu ya. Itu bagaimana nanti bagian manajemen pemasaran itu mengelola supaya produk yang dihasilkan perusahaan tadi dikenal oleh masyarakat. Kalau masyarakat sudah mengenalnya, maka diharapkan masyarakat tadi sebagai konsumen membeli apa yang dihasilkan dari perusahaan. Seperti itu teman-teman, Mbak Uli, Mbak Ratna, sama Mbak Kristina ya. Yang namanya produk yang dihasilkan dari perusahaan itu tidak serta-merta terkenal ya, tetapi melalui proses. Kalau misalnya suatu produk mendapatkan label top brand, nah pasti teman-teman sudah tahu ya, top brand.
itu berarti menandakan bahwa produk tersebut tetap diminati dari generasi ke generasi ya, dari dulu sampai sekarang, berarti masih bisa menjaga kualitasnya, semakin diminati oleh banyak konsumen, sehingga di mata masyarakat produk tersebut itu memang benar-benar memberikan kepuasan kepada konsumen, sehingga sebagai penghargaannya maka produk tersebut bisa diberikan label top brand. Nah, itu ya. Dan bahkan kalau misalnya di dalam negeri ya, di dalam negeri sudah mencukupi produk itu, maka bisa diekspor ke luar negeri. Ngomong-ngomong, dari Mbak Ratna, Mbak Uli sama Mbak Kristina, produk apa yang sudah sampai ke negeri Taiwan yang benar-benar made in Indonesia? Nah, ini berarti Indomie. Nah, itu Indomie, mie Indomie itu konsumennya berarti tidak hanya di dalam negeri tetapi sudah di keluar ya, sudah diekspor ke negara-negara selain Indonesia. Nah, itu kan wujud dari promosi, wujud dari pemasaran, memasarkan produk dari perusahaan supaya dikenal oleh masyarakat. Kalau masyarakat di dalam negeri sudah mengenalnya, kemudian ya sudah mengenalnya, kemudian memang benar-benar berkualitas, kualitasnya sudah teruji, nah, maka produk tadi bisa diekspor ke negara-negara lain. Nah, itu salah satu bentuk promosi ya, bentuk pemasaran, tidak hanya di dalam negeri tetapi bisa ke luar negeri dalam bentuk ekspor. Oke. Sampai sini ada yang ditanyakan Mbak Uli, Mbak Ratna sama Mbak Kristina? Tuh ya, berarti manajemen pemasaran bagian yang menangani bentuk promosi, memasarkan produk dari dalam memasarkan dari perusahaan supaya bisa dikenal oleh masyarakat. Oke, itu ya. Kemudian yang kelima, manajemen perkantoran. Nah, di sini tadi Mbak Uli apa ya tadi? Mbak Uli memberikan contoh sekretaris. Nah, salah satu pekerjaan sekretaris adalah ini, memanage berkenaan dengan perkantoran. Berarti yang menangani ada mengetik ya, mengetik, kemudian menghimpun, kemudian berkomunikasi, bisa lewat telepon, bisa lewat surat, bisa lewat email, kemudian mengirim ke perusahaan yang lain. Tadi sebagai bentuk kerjasama, itu yang menangani adalah di bagian manajemen perkantoran ya. Tadi misalnya pemasaran tanpa adanya manajemen perkantoran ya maka tidak bisa berjalan, karena di sini manajemen perkantoran itu yang membantu berkenaan dengan kegiatan administrasi. Ya tadi ya, mengetik, mengirim, kemudian menggandakan, berkomunikasi dengan pihak lain atau perusahaan yang lain. Oke. Sampai sini teman-teman ada yang ditanyakan dari 5 manajemen? Apakah teman-teman sudah paham semuanya berkenaan dengan materi malam hari ini? Nah, oke. Kalau tidak ada nih Mbak Kristina. Oke, kalau tidak ada berarti materi berkenaan dengan manajemen malam hari ini sudah selesai. Saya rangkum ya, saya simpulkan pembelajaran berkenaan dengan manajemen. Manajemen itu suatu ilmu yang dijadikan untuk mengatur, mengelola ya, berkenaan dengan 4 fungsi ya, 4 fungsi manajemen, yaitu mulai dari merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan, sampai tadi yang terakhir adalah pengawasan.
Nah, merencanakan berarti menetapkan tujuan, menetapkan nanti tujuan yang hendak dicapai itu apa, itu masuk ke perencanaan. Kemudian yang kedua, pengorganisasian. Pengorganisasian ini diwujudkan dalam struktur organisasi, ya, karena di dalam perusahaan itu pasti ada karyawan. Nah, karyawan itu memegang jabatan dan wewenangnya masing-masing dengan tujuan supaya karyawan tadi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Itu diwujudkan dalam struktur organisasi mulai dari jabatan tertinggi sampai jabatan terendah. Nah, masing-masing jabatan tadi dimintai pertanggungjawaban kepada pimpinan. Itu pengorganisasian. Kemudian yang ketiga yaitu menggerakkan atau bahasa Inggrisnya actuating. Menggerakkan di sini dibutuhkan yang namanya pemimpin. Pemimpin itu orang yang mempengaruhi orang lain supaya menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Nah, di situ diperlukan seorang pemimpin. Pemimpin harus mempunyai sikap yang mampu berkomunikasi dengan baik, kemudian bisa memberikan motivasi kepada karyawannya. Yang ketiga, pemimpin juga harus bisa mengembangkan karyawannya, ya, melalui tadi diklat, ya, pendidikan dan pelatihan. Yang keempat yaitu pengawasan. Nah, fungsi manajemen yang keempat yang berkenaan dengan pengawasan itu mengawasi apakah semua karyawannya dalam bekerja itu memang sudah benar-benar mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya atau tidak. Maka perlu diadakan pengawasan, ya, menilai kinerja karyawan apakah sudah bagus atau belum. Kalau belum berarti perlu dievaluasi, perlu diperbaiki. Yang sudah baik perlu diadakan atau penghargaan, ya, memberikan penghargaan kepada karyawannya supaya karyawan tadi motivasi untuk meningkatkan kinerjanya itu semakin bagus. Nah, itu inti dari manajemen. Lah, manajemen itu sangat penting diterapkan baik secara pribadi, ya, dalam kita sendiri maupun di dalam perusahaan. Itu setiap orang harus bisa memanage, ya, harus bisa memanage kehidupannya sendiri-sendiri supaya apa yang menjadi cita-cita, apa yang menjadi tujuan masing-masing itu dapat tercapai. Oke, itu ya Mbak Uli, Mbak Ratna sama Mbak Kristina, itu inti dari pelajaran manajemen. Oke. Nah, yang terakhir ini adalah ada bidang-bidang manajemen. Bidang-bidang manajemen ini di dalam suatu perusahaan, di dalam suatu pabrik, dalam suatu badan usaha itu ada 5 bagian, ya, ada 5 bagian manajemen, yaitu produksi, personalia, keuangan, pemasaran maupun perkantoran yang tadi saya sudah jelaskan masing-masing kegiatan yang dilaksanakan masing-masing bagian tersebut. Oke. Karena ini sudah selesai, maka waktunya tinggal 8 menit. Saya lanjutkan, ya. Saya memperkenalkan materi baru, ya, materi baru berkenaan dengan badan usaha. Kalau manajemen tadi yang ada di dalam perusahaan, ada di dalam suatu badan usaha, kemudian kita selanjutnya adalah mempelajari macam-macam atau bentuk-bentuk badan usaha. Nah, ini kelanjutannya materi manajemen, ya. Ini bentuk-bentuk badan usaha. Nah, ini badan usaha versus perusahaan. Nah, pasti teman-teman ada bingung, ya, membedakan antara badan usaha dengan perusahaan. Nah, ini ada perbedaan, bisa dilihat dari tujuan, fungsi maupun bentuknya. Nah, tujuannya kalau badan usaha itu mencari laba atau memberi layanan. Kalau perusahaan itu berarti menghasilkan barang atau jasa. Nah, di sini, ya. Kalau perusahaan berarti dia berkecimpung berkenaan dengan usaha menghasilkan barang atau menyediakan jasa.
Kalau badan usaha itu mencari keuntungan. Nah, di sini perusahaan itu sebagai alatnya, sebagai tempatnya, tempat untuk mencapai tujuan tadi. Badan usaha, teman-teman pasti tidak asing ya, namanya PT, CV, koperasi, itu sebagai wujud badan usaha. Tetapi kalau perusahaan itu sebagai tempatnya, maka tadi pabrik, bengkel, ataupun unit produksi itu disebut sebagai perusahaan. Tetapi yang menaungi secara hukum, secara legal itu disebut PT, CV maupun koperasi ya. Teman-teman misalnya ada PT PLN. Nah, berarti itu namanya badan usaha. Berarti PLN itu mengurusi berkenaan dengan listrik. Nah, itu berarti perusahaan itu ya. Nah, teman-teman bisa membedakan mengenai badan usaha dan perusahaan. Oke, sampai sini ini memperkenalkan materi minggu depan kita melanjutkan mengenai bentuk-bentuk badan usaha lah. Nanti di materi bentuk-bentuk badan usaha kita mempelajari apa itu namanya PT, kemudian CV, koperasi, yang mana miliknya negara dan mana miliknya swasta. Nanti kita pelajari di minggu depan. Gimana dari teman-teman, ada yang ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, saya cukupkan. Saya cukupkan malam hari ini. Minggu depan kita sambung kembali dengan membahas bentuk-bentuk badan usaha. Ini kelanjutannya dari ilmu manajemen yang kita pelajari sebelumnya. Oke, kalau tidak ada yang bertanya, saya cukupkan sekian. Selamat istirahat. Terima kasih atas semangatnya teman-teman, tetap meskipun sibuk ya, tetapi masih menyempatkan waktu untuk tetap belajar ya. Oke, meskipun teman-teman terlambat, tetapi saya tetap setia ya, tetap setia menunggu kehadiran teman-teman meskipun ya terlambat, tidak apa-apa. Yang penting teman-teman masih semangat untuk tetap mencari ilmu. Oke ya. Terima kasih, selamat istirahat. Semoga ilmu yang kita pelajari malam hari ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.